Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan coba mengerjakan lab capstone project ya dari course AWS Arsitek ya, AWS Arsitek versi 3. Lab ini sudah saya start tadi sebelumnya. Mari kita baca apa isinya. Di sini dijelaskan bahwa selama atau sepanjang perjalanan course ini kamu udah menyelesaikan beberapa hands-on lab ya. Kamu juga udah menggunakan service dan fitur AWS yang berbeda untuk membuat compute instance, install OS, software, deploy code ya, terus mengamankan resource macam-macam ya udah yang kita kerjakan. Terus kamu udah mempraktekin gimana sih mengenable load balancing dan automatic scaling, dan bagaimana mengarsitek untuk aplikasi yang spesifik lab ya, gimana membangun aplikasi spesifik lab yang highly available. Pada project ini kamu ditantang untuk menggunakan service AWS yang sudah familiar untuk membuild solusi tanpa langkah-langkah petunjuk ya, tanpa petunjuk langkah-langkahnya. Specific section dari assignment ini dimaksudkan untuk menantang skill kamu yang telah kamu dapatkan sepanjang course AWS Cloud Architect. Di akhir project ini, udah hijau ya. Di akhir project ini kamu seharusnya udah bisa mengaplikasikan prinsip arsitektur desain yang udah dipelajarin pada course ini. Pertama, bikin database yang bisa di-query sama aplikasi PHP, membuat dan mendeploy aplikasi PHP yang highly available dengan mendistribusikan load ke beberapa server dan beberapa availability zone ya. Terus menggunakan AWS Secret Manager, terus import data ke MySQL dari SQL dump file, terus mengamankan aplikasi untuk mencegah akses ke aplikasi langsung dan ke backend ya. Baik, pada lab ini itu long live ya. Long live itu umur panjang loh. Ketika timernya ini habis ya, akan menjadi 00, session akan berhenti, tetapi data dan resource yang kita bikin di akun AWS ini akan tetap ada ya. Jadi nanti kalau kamu launch lagi, misalnya ini udah 0 gitu kan waktunya, terus kamu launch session baru lagi di hari berikutnya, kamu bakal menemukan pekerjaan kamu masih ada di lab tersebut. Terus juga pada poin tertentu sebelum session timernya itu mencapai 0 kan, sebelum waktunya habis, kita boleh start lagi untuk extend waktu lab sesinya ya. Jadi kalau udah kayak mau habis gitu kan, kamu start lagi nanti biar nambah lagi waktunya. Terus penting ya, monitor juga budget labnya. Di sini ada budgetnya nih, dia $60. Saya udah pakai $0,1 di lab interface ini ya. Ketika kita punya active lab session terakhir yang ada itu bakal ditampilkan saldonya di bagian atas ini. Nah, data ini datang dari AWS budget yang biasanya diupdate setiap 8-12 jam. Oleh karena itu, budget yang tersisa yang kita lihat mungkin tidak merefleksikan aktivitas terakhir dari akun kita. Kalau kamu udah melampaui budget lab kamu, akun lab ini akan di disable dan semua progress dan resource akan hilang. Oleh karena itu penting banget bagi kamu untuk manage pengeluaran kamu ya. Jadi jangan asal deploy aja aplikasi terus nggak dipakai ya. Jadi kalau misalnya kamu udah nyoba lab ini terus pengen ngulangin, nanti klik aja tombol reset dulu, terus tunggu beberapa lama, nanti di start lagi itu bakal kosong. Tapi kalau kamu end lab terus start lagi, itu isinya masih ada. Jadi kalau pengen bener-bener kosong, pengen ulang dari awal, nanti pencetnya tombol reset. Nah,
Beberapa saran di bawah ini yang bisa menghindarkan dari overspending atau keborosan. Launch, jalankan hanya jumlah situ instance yang kamu butuhkan ya. Terus ukurannya juga sesuai dengan kebutuhanmu. Hapus resource yang nggak diperlukan lagi. Umumnya compute resource seperti EC2 instance, RDS, Cloud9, NAT Gateway yang kamu biarkan berjalan biasanya itu yang paling cepat banget menghabiskan budget ya. Jadi ini tadi resource yang paling cepat menghabiskan budget. Matikan fitur-fitur atau service tadi kalau udah nggak dipakai atau sebaiknya dihapus. Stop NAT gateway apapun atau EC2 instance atau RDS yang nggak dipakai ya. Perhatikan kalau kamu nggak menghentikan Amazon RDS atau cluster, kamu biarin stop untuk 7 hari, maka AWS akan mulai menghidupkannya secara otomatis. Nah ini nanti bakal mempengaruhi pengeluaran ya. Jadi RDS ini kalau di stop 7 hari nanti dia bakal di start lagi sama AWS. NAT gateway resource kalau dibiarin running dia juga bakal pakai budget ya. Jadi kalau di lab sebelumnya kita nggak mikir budget, nah di lab yang Capstone Project kita harus memperhatikan budget. Nah di bawah ini ada contoh perhitungan budgetnya, boleh dipelajari nanti ya. Nah kalau kamu pengen reset akun AWS-nya ke settingan awal sebelum kamu menjalankan lab ini, pilih tombol reset ini. Hati-hati ya, jadi kalau kamu pencet tombol reset itu terus pilih yes, semua data itu akan dihapus secara permanen yang ada di akun AWS ini, jadi kosong banget ya tombol reset ini. Restrictionnya, jadi ada beberapa restriction, jadi lab ini hanya diberikan restriction sesuai dengan instruksi yang diberikan ya, jadi nggak usah menjalankan service yang nggak diminta. Baik, di sini ada skenarionya. Di sini skenarionya sebuah organisasi penelitian sosial non-profit yang menyediakan sebuah website untuk peneliti sosial untuk mendapatkan statistik perkembangan global ya. Sebagai contoh, pengunjung bisa melihat berbagai macam data di website seperti life expectancy di beberapa negara dari 10 tahun terakhir. Shirley Rodriguez, ini nama orang, seorang peneliti di organisasi non-profit tersebut membuat atau mendevelop website ya. Dia pikir itu bakal berharga banget untuk berbagi data yang telah dia kumpulkan dengan peneliti lain. Shirley menyimpan data di MySQL database dan datanya tersedia melalui aplikasi web PHP yang dia bikin. Dia mulai mempublikasikan websitenya melalui hosting komersil, perusahaan hosting komersil yang memberikan atau menyediakan support yang terbatas untuk permasalahan teknis dan keamanan. Setelah beberapa tahun, website Shirley ini mulai terkenal. Sebagai hasilnya, trafficnya meningkat, terus dia mulai menerima komplain bahwa website itu tidak responsif untuk digunakan. Terus Shirley juga mengalami beberapa percobaan ransomware, penerobosan ransomware ya. Terus security breach-nya ini tidak berhasil. Namun supervisornya Matteo itu menyarankan Shirley untuk menginvestigasi cara baru untuk menghosting websitenya. Shirley kemudian mendengar tentang AWS dan memulai memindahkan websitenya dan databasenya ke EC2 instance yang jalan di public subnet. Dia juga menjalankan MySQL di EC2 instance yang sama. Nah ini tentu nggak secure ya kalau seperti ini. Nah, kemudian Shirley mendekati tim kamu untuk memastikan desain yang dia sekarang ini mengikuti arsitektur best practice ya. Shirley juga pengen memastikan bahwa dia
mempunyai website yang robust dan secure. Robust tuh artinya kuat ya. Salah satu dari kolega kamu memulai proses migrasi website ke implementasi yang lebih secure, namun mereka diminta untuk mengerjakan proyek yang lain. Nah, tugas kamu itu menyelesaikan implementasinya, terus memastikan websitenya secure, terus mengkonfirmasi websitenya mengembalikan data dari query page ya. Nah, di bawah ini summary list atau rangkuman solusi, kebutuhan solusi, dan diagram dari environment yang sekarang ini ya. Jadi ini solusinya yang harus dibangun: secure hosting, secure access ke database, anonymous access ke website, menjalankan websitenya di T2 Micro ya. Terus itu harus ditaruh di private subnet nih, isi itu instance-nya. Terus secure SSH ke administrator. High available, nah high available menggunakan load balancer, berarti nanti harus ada load balancernya. Terus ada automatic scaling juga menggunakan launch template. Sebagai bagian dari lab yang udah dibikin, komponen arsitektur diagramnya ada yang sudah ada seperti di bawah ini. Ada sebuah PVC udah dibikin, project PVC. Di sini ada NAT gateway di public subnet. Yang ada public ininya cuman di public subnet 1 aja. Ya, jadi di sini yang ada NAT gateway-nya di public subnet 1. NAT gateway ini nanti memberikan internet ke private subnet ya. Terus di sini ada internet gateway. Terus di sini udah ada role juga dibikinkan. Asumsi project ini akan dibangun di lab environment ya, yang mempunyai beberapa restriksi fitur dan budget. Pertimbangkan asumsi project berikut. Aplikasinya dideploy di satu AWS region aja. Jadi ini nggak perlu multi region, tapi dia multi AZ ya. Jadi regionnya satu, tapi AZ-nya aja yang beda nih, AZ1 dan AZ2. Websitenya nggak perlu HTTPS atau custom domain, jadi berarti dari domainnya load balancer aja. Terus OS-nya Amazon Linux 2023. Terus template-nya udah tersedia di launch template. Terus solusi menggunakan kode PHP yang sudah disediakan. Jadi kalau nggak ada instruksinya untuk mengubah kodenya, berarti kodenya nggak usah diubah. Terus solutionnya menggunakan service dan fitur yang ada dalam restriction. Solusi menggunakan 3 pasang subnet yang sudah dibikinkan di dalam PVC tadi ya. Terus menggunakan IAM role yang sudah disediakan juga, berarti kita udah nggak usah bikin IAM role. Database di host di single availability zone atau multiple availability zone, nah ini terserah ya berarti. Terus database disimpan secretnya di secret manager ya. Jadi username, password dan lain-lain ditaruh di sini. Website seharusnya publicly accessible tanpa autentikasi. Terus berikutnya di sini ada disclaimer. Security best practice itu diperbolehkan untuk mengakses website melalui autentikasi ya harusnya. Namun di aplikasi ini kita nggak perlu itu, jadi kita bikin aplikasi ini hanya bagian dari course, sehingga fitur tersebut di atas atau di luar dari scope project ini. Untuk menyelesaikan project ini, kamu harus melakukan beberapa hal berikut: submit diagram ya kan, terus ilustrasi dari solusi, deploy, terus submit written summary. Nah ini sebaiknya membuat topologinya dulu, terus bikin rinciannya atau perencanaan tertulis ya. Pendekatan, approach, rekomendasi. Develop project ini yang udah disebutkan dalam beberapa langkah. Nah, hal ini akan membantu kamu memetakan blok pembangunan solusi yang dibutuhkan dari solusi. Silakan akses konsolnya. Nah, dari sini saya hentikan dulu videonya. Nanti kita lanjutin ke video yang kedua.